Shalom. Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawa Wonogiri mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu dan saudara warga jemaat dan tamu yang berkenan hadir dalam ibadah minggu ini, kiranya mendatangkan berkat sukacita dan damai sejahtera. Berikut kami sampaikan warta Jemaat Gereja Kristen Jawa Wonogiri, Minggu 28 Juli 2024. 1. Jadwal pelayanan ibadah Minggu 4 Agustus 2024. Induk jam 7 pagi, tugas pengkhotbah dilayani oleh Bapak Pendeta Ambar Sulistiono dengan bahasa Jawa. Induk jam setengah 5 sore khotbah dilayani oleh Bapak Pendeta Ambar Sulistiono dengan bahasa Indonesia. Pokok Kidul jam 10 pagi dilayani oleh Bapak Pendeta Ambar Sulistiono dengan bahasa Jawa. Timang jam 7 pagi dilayani oleh Bapak Dwi Indarto Nugroho dengan bahasa Jawa. Mento jam 7 pagi dilayani oleh Bapak Pairin dengan bahasa Jawa. Sedangkan Jatisobo jam 7 pagi, khotbah dilayani oleh Bapak Susilo Joko Raharjo dengan bahasa Jawa. 2. Jadwal kegiatan gereja. Persekutuan Pemuda Remaja diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sore. Ibadah remaja diadakan setiap minggu jam 7 pagi, untuk tanggal 4 Agustus mengikuti perjamuan kudus. Doa pagi diadakan setiap hari Rabu jam 5 pagi. Tanggal 7 Agustus dilayani oleh Bapak Iwan Kusuma. Siaran radio diperdengarkan setiap minggu jam 5 sore. Tanggal 4 Agustus dilayani oleh Bapak Budwi Sarosa. Sedangkan jadwal katekisasi diadakan pada hari Minggu jam 11. Tanggal 4 Agustus dilayani oleh Ibu Dewi Widyastuti. Dan ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pagi jam 7 pagi. Untuk tanggal 4 Agustus mengikuti perjamuan kudus. 4. Riaya Unduh-Unduh. Persembahan riaya unduh-unduh akan dikumpulkan dalam ibadah Minggu 18 Agustus 2024. Adapun persembahan dialokasikan untuk kas gereja, amplop putih disediakan khusus oleh majelis. 5. Cuti pendeta. Pendeta Ambar Sulistiono akan mengambil cuti mulai tanggal 15 Agustus hingga 5 September 2024. Oleh karena itu bagi jemaat yang memerlukan pelayanan pendeta dimohon berkoordinasi dengan majelis untuk penataan pelayanan. 6. Penggembalaan khusus. Majelis GKJ Wonogiri sedang melaksanakan penggembalaan khusus atas diri salah satu jemaat di kelompok Donoharjo dan Pepantan Pokoh Kidul. Oleh karena itu jemaat dimohon mendoakan. 7. Permohonan menjadi jemaat. Dalam persidangan Majelis GKJ Wonogiri pada hari Sabtu, 13 Juli 2024 telah menerima dan menyetujui permohonan Bapak Sanyoto Dwi Paparing dan Ibu Dewi Retno Widiawati untuk kembali menjadi warga GKJ Wonogiri. Keduanya menjadi anggota di lingkungan pelayanan kelompok Wonoboyo dan tidak berhalangan mengikuti perjamuan kudus. 8. Perjamuan kudus. Berikut jadwal pelayanan perjamuan kudus. 4 Agustus 2024, pelayanan perjamuan kudus untuk gereja induk dalam ibadah pagi jam 7 dan jam setengah 5 sore, sedangkan Pepantan Pokoh Kidul dilayani jam 10 pagi. 11 Agustus 2024, jam 7 pagi pelayanan perjamuan kudus gabungan untuk Pepantan Timang dan Mento. Sedangkan Pepantan Jatisobo dilayani jam setengah 10 pagi. 9. Pendadaran. Pendadaran untuk persiapan perjamuan kudus akan dilaksanakan serentak pada hari Rabu, 13 Juli 2024, tempat dan waktu pelaksanaan menyesuaikan kelompok dan pepantan masing-masing. Berikut kami tampilkan tempat pendadaran di masing-masing kelompok. Adapun untuk Pepantan Pokoh Kidul, Timang, Mento, Jatisobo dilaksanakan di gereja, waktu pelaksanaan ditata masing-masing pepantan. 10. Pengunduran diri sebagai majelis. Dalam persidangan Majelis GKJ Wonogiri pada hari Sabtu,
13 Juli 2024 telah menerima dan menyetujui permohonan pengunduran diri sebagai Majelis GKJ Wonogiri atas diri Bapak Parto dari Pepantan Timang. Atas pelayanan selama ini, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih. 11. Atestasi masuk. Majelis GKJ Wonogiri telah menerima atestasi masuk dari Gereja Protestan Indonesia di Papua atas diri Bapak Michael Toisuta, Ibu Tommy Fabrina Setiarini, Saudara Revaldo Davin Unitli dan Kezia Anela Unitli. Keluarga tersebut di atas telah berjemaat di kelompok Cugluk Boresan dan tidak dalam penggembalaan khusus. 12. Agenda Pekan Pendidikan Kristen. Pekan Pendidikan Kristen 2024 dengan tema Gereja dan Relasinya dengan Sekolah-sekolah Kristen, adapun jadwal kegiatan antara lain. Pembukaan dilaksanakan dalam ibadah Minggu, 11 Agustus 2024 dan penutupan dilaksanakan dalam ibadah Minggu, 18 Agustus 2024. Bahan pemahaman Alkitab, persekutuan doa dan kategorial yang tersedia akan diserahkan kelompok, pepantan dan komisi untuk diatur pelaksanaannya. 13. Agenda Bulan Kebangsaan 2024. Bulan Kebangsaan 2024 dengan tema menjadi agen pemulihan dan pembaruan bagi bangsa. Adapun jadwal kegiatan antara lain. Sarasehan Jemaat 19-24 Agustus 2024 sesuai jadwal kelompok, pepantan masing-masing, dengan petugas majelis silang. Pemahaman Alkitab dan persekutuan doa dilaksanakan mandiri di kelompok dan pepantan, petugas dari kelompok pepantan. Ibadah kemerdekaan akan dilaksanakan pada hari Jumat, 16 Agustus 2024 pukul 17 Sentral di Induk, dengan pengkhotbah Saudara Michael Sigit Pratomo. 13. Informasi persembahan. Jumlah persembahan ibadah Minggu 21 Juli 2024 dan lain-lain terkumpul Rp5.112.000. 10 warta jemaat yang berulang tahun. Majelis dan Jemaat GKJ Wonogiri mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang sedang berulang tahun, semoga panjang umur dan diberkati Tuhan. Himbauan untuk seluruh warga jemaat yang mengikuti ibadah ini dimohon untuk menonaktifkan handphone. Demikian warta jemaat minggu ini, majelis mengucapkan selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah di dalam ibadah ini, di dalam hidup kita, mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian hari ini dan selamanya. Amin. Amin.
dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, setiap hari kita hidup di negara tropis, di mana setiap hari kita bisa menikmati cerahnya matahari. Seperti pada pagi hari ini kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 322, Terang Matahari. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa kita tidak bersyukur, di mana setiap hari Tuhan memelihara kehidupan kita. Matahari secara bebas disediakan untuk kita. Oksigen bisa kita hirup setiap saat untuk nafas kehidupan kita. Tetapi apa yang terjadi dengan hidup kita di hadapan Tuhan? Banyak persoalan yang tidak bisa kita sampaikan di sana. Yang jelas seringkali membuat hati Tuhan kecewa. Itulah yang menjadi dosa-dosa kita. Oleh sebab itu marilah kita akui di hadapannya, supaya hidup kita berkenan kepadanya. Pengakuan dosa dari Matius 22 ayat 37 sampai yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Hukum, peraturan, himbauan, saran atau apalah kita, setiap saat diberikan Tuhan kepada kita untuk menjadi landasan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sangat sederhana Bapak Ibu Saudara. Karena sesederhana itulah sering kita melupakan. Kita abaikan. Kita hanya mengedepankan mengasihi, mencintai diri kita sendiri. Orang lain tidak pernah kita cintai. Untuk itu mari kita mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Kita tanggapi dengan pujian Kidung Jemaat 30A. Angin ribut menyerang.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kadang pada saat-saat tertentu kita berburu sebuah berita yang mengasihkan di dalam kehidupan kita. Begitu mendengar ada sesuatu berita yang kira-kira enak, asik, atau menggelitik di dalam kehidupan kita, kita buru berita itu. Pagi ini kita tidak perlu berburu, tetapi Tuhan menyediakan berita anugerah untuk kita semua. Berita anugerah dari Mazmur 62 ayat yang 8 yang demikian. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Itulah berita anugerah yang disediakan Tuhan pada pagi hari ini, di mana Tuhan menjadi kekuatan kita, menjadi perlindungan kita setiap saat, di dalam kondisi kita sedang galau, di dalam kondisi kita sedang tidak enak di hati, di dalam kondisi kita yang tidak nyaman menurut ukuran kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, pada pagi hari ini, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, kita dilengkapi dengan petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru juga dari Mazmur 62 ayat yang ke-9. Yang demikian. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Allah ialah tempat perlindungan kita. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Isi hati kita kadang-kadang ada bermacam-macam persoalan, berkecambuk di dalam jiwa ini, membutuhkan jawaban. Kita mencoba untuk mencarinya, tetapi tak pernah menemukan. Percayakan itu kepadanya, kepada Allah yang hidup, yang sebagai tempat curahan hati, keluhan jiwa, dan harapan ada jalan keluar. Kita tanggapi berita anugerah dan petunjuk hidup baru dengan nyanyian kesanggupan, Kidung Jemaat 395. Betapa indah harinya dengan berdiri.
Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Sebelum kita bersama-sama berdoa dan mengadakan doa syafaat, kami persilahkan beri kesempatan Bapak Ibu untuk menyampaikan doa secara pribadi. Dipersilahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang oleh Bapa disediakan bagi kami semua sebagai juru syafaat kami, jemaat Tuhan, sebagai juru syafaat umat manusia yang dipilih, perkenankanlah kami menghampiri tahta-Mu ya Bapa. Pada pagi yang indah ini, kami jemaat Tuhan di berbagai tempat boleh menghampiri tahta-Mu dengan membangun ibadah bersama-sama. Puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Kami meyakini bahwa semua itu karena Tuhan tolong dalam hidup kami. Tuhan sertai kehidupan kami langkah demi langkah yang kami lalui tiap hari. Hari demi hari sampai bulan dan tahun kami tinggalkan. Ternyata penyertaan-Mu senantiasa indah dan lengkap di dalam kehidupan kami. Namun ya Tuhan, kadang kami tak mampu untuk bersyukur kepadamu manakala di dalam proses kehidupan kami ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan dan kemauan kami. Kami hanya mampu bersyukur manakala itu indah, manakala itu baik, manakala itu menguntungkan menurut ukuran kami. Tanpa kami menyadari bahwa di setiap apa yang kami temukan di atas dunia di mana kami beri Tuhan kesempatan untuk hidup itu, kami harus bersyukur. Karena di balik itu ada kehendak Tuhan yang baik untuk kehidupan kami. Untuk itu mampukanlah kami ya Allah untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam setiap nafas kehidupan kami. Termasuk pada pagi hari ini ya Allah, kami boleh bersama-sama dengan jemaat Tuhan di sini membangun ibadah dengan kondisi kesehatan kami, kecukupan rezeki yang berlimpah, serta hati yang penuh sukacita, supaya proses kehidupan iman kami senantiasa terbangun, menjadikan kokoh hati, pikiran, dan perasaan kami di dalam melaksanakan proses kehidupan ini lebih lanjut. Untuk itu ya Bapa, pada kesempatan ini kami memohon dengan kerendahan hati, buka hati kami, bersihkan jiwa ini, supaya kami boleh menerima taburan firman Tuhan untuk kehidupan iman dan kehidupan kami ini menjadi penuh dengan damai sejahtera. Kuasai hidup kami, kuasai tempat ini, kuasai proses ibadah ini dalam nama Yesus Kristus, supaya terang-Mu lebih bercahaya di dunia ini. Bapa, setiap kami datang, kami membawa segudang persoalan kehidupan, pernik-pernik kehidupan kami, mulai dari anak-anak kami, persoalan anak-anak kami yang kompleks, yang harus berperang melawan laju pertumbuhan globalisasi dan kemajuan teknologi,
di mana iman kami harus menjadi benteng yang utama, supaya anak-anak kami tetap kokoh berpegang pada pengharapan kepada Kristus Yesus sebagai juru selamat. Di mana dia harus melawan kekuatan yang dahsyat itu Tuhan. Yang kadang kala orang tua tidak memiliki kemampuan apapun untuk bisa mendampingi mereka. Karena kebodohan dan kelemahan kami Tuhan. Tetapi kami meyakini apabila anak-anak kami masih memiliki kerinduan untuk datang ke rumah Tuhan bersama-sama dengan kami, mendengarkan firman-Mu, kami yakin Tuhan, Engkau akan menguatkan imannya. Engkau akan mampu memberi kekuatan di dalam mereka bertahan, mensejajarkan kekuatan teknologi ini untuk dipakai di dalam proses kehidupannya. Untuk itu Tuhan, kepada anak-anak kami, mulai yang masih kanak-kanak, remaja, bahkan yang menginjak dewasa, jangan Kau tinggalkan. Pakai kami Tuhan, para orang tua ini, untuk menjadi parenting mereka, untuk menjadi pendamping mereka. Pakai majelis gereja Tuhan, pendeta Tuhan, komisi-komisi di gereja ini, untuk melindungi mereka, mengarahkan mereka, membawa mereka, supaya iman mereka menjadi kokoh bersama-sama dengan Kristus. Juga persoalan orang tua, baik orang tua dalam kondisi masih orang tua muda yang Engkau percaya mendidik anak-anaknya, maupun orang tua yang sudah lansia, yang harus tetap berpegang pada pengharapan imannya sampai Tuhan menentukan proses kehidupannya. Biarkan mereka tetap berpegang pada jalan tuntunan-Mu, mengedepankan bagaimana kehendak Kristus yang sudah diajarkan, dicontohkan, dan dikerjakan Tuhan Yesus untuk kami semua. Kami menyerahkan persoalan ini, kehidupan kami, kepada-Mu. Selain itu Tuhan, jemaat Tuhan, gereja-Mu di sini yang dikelola oleh majelis gereja, komisi dan badan serta panitia. Engkau mampukan mereka berpikir, bertindak dan bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya jemaat Tuhan mendapatkan pemeliharaan iman sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Bapa, kami juga boleh berdoa untuk bangsa dan negara kami. Siklus pergolakan politik kadangkala membuat kami merasakan miris. Namun kami mempercayakan bahwa pemerintahan dalam bentuk apapun dan siapapun yang Kau pilih, itu adalah yang Engkau kehendaki. Sehingga kami Engkau persiapkan untuk menjadi masyarakat dan rakyat yang seturut dengan kehendak-Mu. Beri kebijaksanaan kepada siapapun yang telah Engkau tunjuk dan Engkau pilih untuk mengelola negara tercinta di Indonesia ini, supaya kedamaian dan kesejahteraan terwujud dan dapat kami rasakan bersama. Bapa kami yang ada di surga, banyak persoalan, banyak permohonan, banyak keinginan yang senantiasa kami bawa di dalam doa, yang kami bawa menghadap-Mu, tanpa kami menyadari bahwa di balik itu Tuhan, Engkau memberi perintah kepada kami untuk pergi ke penjuru dunia, menjadikan semua bangsa, semua manusia ini murid-Mu. Untuk itu mampukanlah kami Tuhan, selain kami membawa persoalan kehidupan kami,
Jadikanlah kami alat-Mu untuk memberitakan berita sukacita dan membawa setiap umat ke dalam keselamatan dalam karya Yesus Kristus. Bapa, lihatlah dosa-dosa kami, kotornya hati kami. Kami percayakan Kau akan mengampuninya di dalam Yesus Kristus. Sucikanlah kami, sucikanlah hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita boleh bersyukur pada pagi hari ini. Kita datang dengan membawa persembahan. Jemaat yang terkasih, saatnya kita akan mengaturkan persembahan sebagai wujud ucap syukur kita atas semua kebaikan yang Tuhan berikan. Adapun yang mendasari di dalam kita mengaturkan persembahan diambil dari Mazmur 30 ayat yang keempat sampai yang kelima. Yang demikian sabdanya, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Kita akan memuji nama Tuhan dan sembari kita mengaturkan persembahan dari PKJ 203, ada damai sejahtera Allah. Jemaat yang terkasih, mari kita bersatu hati di dalam doa kami hantarkan. Segala puji dan syukur hanya bagi nama-Mu Bapa. Engkau Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami, dan Engkau Allah yang senantiasa memperdulikan setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa bahwasannya di pagi hari yang indah ini, Engkau masih berkenan untuk memberikan kesempatan dan juga kehidupan buat kami semuanya. Bapa, kami juga bersyukur untuk semua berkat yang telah Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami.
baik itu berkat berupa materi, berkat kesehatan, dan berkat-berkat yang lain ya Tuhan, yang tidak dapat kami hitung satu persatu. Bapa, kami bersyukur untuk setiap usaha, untuk setiap pekerjaan dan karya yang telah Tuhan percayakan kepada setiap kami masing-masing. Biarlah semuanya itu boleh menjadikan berkat di dalam keluarga kami, di dalam lingkungan dan juga sesama kami. Dan jadikanlah kami Tuhan menjadi saluran berkat-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan, melalui setiap berkat yang Tuhan berikan, pada saat ini kami juga boleh untuk menghaturkan persembahan kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima persembahan kami, walaupun mungkin Tuhan tidak sebanding dengan apa yang telah Tuhan limpahkan untuk kami. Namun kami belajar Tuhan, untuk kami dapat memberikan persembahan ini dengan sukacita dan juga dengan ketulusan hati kami. Apapun Tuhan yang kami berikan dan kami persembahkan, baik kami mempersembahkan waktu kami, tenaga, pikiran, dan semuanya Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami tidak mencari kesombongan dan kemegahan diri kami di dalam kami memberikan persembahan ini, tetapi semuanya untuk kemuliaan dan keagungan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, bagi majelis yang telah Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan ini, kiranya semuanya boleh bermanfaat untuk pertumbuhan serta perkembangan jemaat-Mu yang ada di GKJ Wonogiri ini Bapa. Tuhan Yesus, apabila sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sabda-Mu, kami siapkan hati kami, dan kami memohon Roh Kudus-Mu hadir untuk membuka hati pikiran kami, untuk kami sungguh-sungguh mendengarkan dan nantinya juga bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, berikanlah hikmat marifat-Mu bagi hamba-Mu, Ibu Endang Puji Astuti, yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Kiranya semuanya berlandaskan kebenaran sabda Tuhan. Dan kami percayakan firman-Mu ini Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan ini kepadamu. Sekali lagi Bapa, kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Kami memohon pengampunan apabila di dalam kami menghaturkan persembahan banyak sekali dosa yang terselip Bapa. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adapun bacaan leksionari kita pada pagi hari ini disediakan. Bacaan yang pertama dari 2 Samuel 11 ayat 1 sampai yang ke-15. Kemudian Mazmur tanggapan ada di Mazmur 14 seluruhnya. Bacaan kedua dari Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Adapun bacaan Injil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai ke 21. Pada pagi hari ini kami akan mencoba membacakan dari Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai 21 yang demikian. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikut dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun
masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 orang laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah mulai gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga, saya ulangi, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang rindu akan membaca Alkitab, kemudian merasa-rasakan dan melaksanakan setiap perkataan yang diambil ada hikmahnya untuk kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Dingin? Ya, sejuk ya, semoga enggak ngantuk. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini diberi judul menjaga hati. Ya, menjaga hati. Ya. Bapak Ibu, ketika kita datang dari rumah untuk beribadah, kemarin melihat berita gereja, sing khotbah Bu Endang. Wah, iki engko suwe begitu ya. Engko mesti suwe begitu, biasanya nglawer. Kita sepakati Bapak Ibu, apabila khotbah saya nanti kita menjemukan dan lama, Bapak Ibu bisa angkat tangan ya. Yang angkat tangan, Bu kesuwen, gitu nggih? Oke. Kita sepakati aja supaya tidak nengbur. Karena apa? Kita menjaga hati saat ini. Saya juga harus menjaga hati, perasaan Bapak Ibu, supaya khotbah ini tidak terlalu lama. Sithik gek uwes gek mulih, kan begitu ya? Mari kita menjaga, saling menjaga hati. Bapak Ibu semua punya hati. Saudara-saudara pemuda ada hatinya. Sudah diberikan kepada siapa hatinya? Wah,
Masih saya simpan rapat Ibu, begitu. Ya. Bapak Ibu, hati ini adalah bagian dari organ tubuh kita, organ tubuh dalam yang paling besar sendiri. Hati ya. Minimal ada beberapa fungsi hati di dalam organ tubuh kita. Tapi nanti secara psikologi fungsi hati ini akan menjadi kompleks. Maka hati-hati ya dengan hati. Jatuh hati pun nanti akan sakit juga ya. Maka hati-hati kalau menjatuhkan hatinya. Jangan sampai didotol pitik kan begitu. Ya. Fungsi yang pertama, hati ini memproduksi cairan empedu. Ya, memproduksi cairan empedu, padahal pahit itu. Kalau kita makan ayam katutan empedu kan muring-muring, pahit rak karuan kan begitu. Ya. Memproduksi cairan empedu yang membantu proses pencernakan. Jadi kalau tidak ada empedu, pencernakan kita nggak terbantu sehingga akan terganggu. Ya, biasanya kalau empedu ini cairannya terganggu, lambung kita juga rewel kan begitu. Rasanya senep sebah nggak keruan. Jangan sampai itu. Maka harus dijaga hati ini. Yang kedua adalah memproduksi protein. Nah, ini penting bagi tubuh kita. Ya, misalnya untuk albumin dan fibrinogen untuk pembekuan darah. Salah satunya. Ya, meskipun di sini ada ahli kesehatan, nggak apa-apa. Saya mencoba untuk membaca ini untuk kita semua. Kalau darah kita tidak punya pembekuan, kita tergores sendiri akan ngucur. Darah itu sulit untuk berhenti. Tetapi kalau terlalu encer juga enggak baik. Ya. Kalau terlalu beku, nanti kalau itu terjadi penyumbatan, maka terjadi stroke. Ya, kita stroke. Memang semuanya harus kita jaga dengan baik. Kemudian fungsi yang ketiga adalah membersihkan darah dari zat-zat kimia, di mana hati ini menjadi filter darah kita untuk hal-hal yang kimia-kimia itu. Maka anak-anak muda hati-hati dengan makanan yang berbau kimia. Saat ini anak-anak muda kan suka makanan-makanan yang dengan frozen itu, ya. Hati-hati ini fungsi hati untuk dijaga. Kemudian yang keempat, menyimpan nutrisi. Jadi hati ini sebagai gudang untuk menyimpan makanan kita yang kita konsumsi setiap saat. Sedangkan yang kelima, mengkonversi glukosa menjadi glukogen. Di mana ketika kadar gula kita tinggi, hati akan menyimpannya sebagai glukogen yang kemudian dipecahkan menjadi glukosa yang akan dibantu nanti dengan organ tubuh yang lain. Nah, ini. Jadi fungsi hati ini banyak sekali. Sedangkan yang keenam, mengubah amoniak menjadi urea. Kita tahu tubuh kok ya nek urea. Ada rabuknya gitu, sehingga tidak semuanya menjadi amoniak. Yang ketujuh, mendoksifikasi obat-obatan. Wah, angel banget dilatih keceleo. Sebagai detoksi, detok. Biasanya kan kita detok biar bersih, biar glowing, biar cling gitu. Ya, dari obat-obatan yang biasa ngonsumsi obat-obatan, maka mari hati ini dijaga betul-betul supaya hati ini selalu bahagia. Ya, yang sering terus harus mengkonsumsi obat-obatan, hatinya betul-betul harus dijaga. Nah, nanti bagaimana cara menjaga nanti ini kita simpan dulu. Dan yang kedelapan, memecahkan sel darah merah. Ya, di mana yang sudah rusak akan diperbaiki. Nanti akan menambah HB. Kalau darah merah rusak, maka HB akan menjadi rendah. Maka fungsinya ada di mana? Yang kerja siapa? Hati. Bapak Ibu yang terkasih, lah kalau ada peribahasa, dari mana datangnya lintah? Dari mana Bu datangnya lintah Bapak Ibu Saudara? Dari sawah turun ke kali. Nah ini, dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Hati meneh, ya, hati lagi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hati ini kita ibaratkan seperti itu loh, kaca. Kaca yang ada di kanan kiri kita. Kalau kita membeli kaca, gowone sangat riwin sekali.
hati-hati banget. Hati-hati sekali. Supaya tidak pecah. Kalau kaca ini sudah pecah, bisa enggak disatukan kembali? Enggak bisa, malah petaka yang terjadi. Ada sebuah peristiwa di Purwokerto sana, ada sebuah objek wisata dengan sangat viralnya jembatan kaca. Ketika mendapatkan sinar matahari yang panas, kemudian banyak pengunjung di sana, akhirnya apa yang terjadi? Retak, pecah. Ada korban jiwa di sana. Itulah hati Bapak Ibu. Kenapa perlu dijaga? Riwin sekali. Ya, karena memiliki fungsi yang sangat besar. Bahkan ada peramata saja mudune kok ya nyangati begitu loh. Ya, ada turunnya ke hati. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah contoh dari Alkitab yang menjadi bacaan kita yang pertama, yaitu dari 2 Samuel 11 ayat yang pertama sampai ke-15. Bagaimana seorang tokoh yang tidak bisa menjaga hatinya dengan baik. Jadi bacaan kita hari ini akan kita bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama bacaan dari Samuel ini akan coba kita urai, kemudian yang kedua bacaan dari Injil. Dari 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 15 di sana diceritakan, ini anak-anak muda paling senang sekali. Cerita bagaimana Sang Prabu Dawud, raja yang sangat tenar dan terkenal ini sedang ceblok demen, sedang jatuh cinta. Padahal dia sudah memiliki banyak istri. Karena kekuatannya sebagai panglima perang, dia mendapatkan istri-istri dari negara-negara, wilayah-wilayah yang mereka perangi sebagai hadiah. Tetapi hatinya mungkin baru pertama kali itu dia jatuh cinta. Kenapa? Pada saat dia berjalan-jalan di atas balkon, di sotong kerajaan, yaitu tadi, dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke ke kali. Biar nggak ngantuk. Disitulah Sang Prabu Daud melihat sesosok perempuan elok, perempuan cantik sedang beraktivitas, nggak tahu aktivitasnya apa. Ya mandi ya boleh, atau pas dandan ya enggak apa-apa. Pokoknya di sana dikatakan Daud melihat sesosok perempuan, namanya siapa? Batseba, ya. Sangat terkenal ya. Anak muda tahu siapa namanya? Ya, oke. Salahkah Daud ketika dia jatuh cinta? Dosakah Daud ketika pada waktu itu melihat dari mata turun ke hati, jatuh cinta? Orang jatuh cinta boleh enggak Bapak Ibu Saudara? Boleh enggak jatuh cinta anak muda? Boleh. Boleh, itu sah, manusiawi. Ya enggak? Lah yang enggak boleh ada di mana? Kenapa ini menjadi topik kita? Karena Daud tidak bisa menjaga hatinya. Ketika dia melihat keelokan paras Batseba ini, hatinya gundah gulana, remuk redam, galau. Tidur nggak bisa makan nggak bisa tidur. Di rumah nggak kerasan, dolan nggak punya uang, ya toh? Orang galau itu udah nggak, uring-uringan lah. Gak keruan rasanya. Ya. Pengennya ketemu. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah Batseba ini adalah milik orang lain. Dia milik panglimanya. Dia sudah memiliki suami. Inilah yang tidak diperkenankan. Maka dirancanglah sebuah jalan sesat. Piye carane aku entuk. Dan di situ dia sebagai seorang yang memiliki power kekuasaan, dia mau apapun melakukan mesti iso. Aku ratu kok, kan begitu. Dia melupakan sama sekali, Tuhan mesti tidur lah. Padahal kita selalu menyebut Tuhan itu tidak pernah sare kan.
Tetapi Daud pada saat itu betul-betul mengabaikan Tuhan, sehingga keinginan yang kuat untuk memiliki Batseba ini, dia merencanakan berbagai upaya. Aku kudu entuk. Satu-satunya adalah dia merebut Batseba dari tangan Uria dengan cara yang sangat licik. Menempatkan Uria ini di paling depan pasukan di dalam pertempurannya, sehingga dia gugur. Nabok, nyileh tangan. Belum lagi pelanggaran terhadap K7. Ya. Pelanggaran terhadap K7. Maka hati-hati ya, anak-anak muda jangan sampai melanggar kilometer 7. Karena apa? Dosanya bukan hanya pelanggaran di kilometer 7, tetapi proses menuju itulah yang sangat membahayakan. Di mana hati tidak bisa terjaga dengan baik. Seperti Daud, wis merampas milik wong liya, milik orang lain. Kemudian membuat rencana jahat, isih melakukan pembinasaan. Ya. Karena Daud pada waktu itu betul-betul tidak bisa menjaga hati, maka hati-hati. Ya, suatu saat dalam nama Yesus hal ini harus betul-betul dijaga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, itulah sebuah problema, sebuah contoh yang diberikan Tuhan pada pagi hari ini tentang bagaimana kita harus menjaga hati. Seorang Daud yang luar biasa, tetapi akhirnya dia terjatuh ke dalam dosa. Nah, kemudian bagaimana Bapak Ibu kita harus menjaga hati itu? Di dalam bacaan kita dari Injil kita mencoba untuk melihat bagaimana proses jaga hati, jogo hati. Ya. Bapak Ibu, kalau kita ketemu banyak orang seperti ini kita datang sebelum masuk gereja. Kalau kita masuk gereja kan ndang mlebu kok selak jam, selak telat begitu ya. Kalau dulu itu pada masa Pak Mul, Bu Mul, Bu Darwiji, para sepuh itu kalau datang ibadah pagi itu yang pagi yang kedua, ada ibadah yang kedua nggih, jam 8:30. Itu tidak segera masuk. Ketika ketemu dengan banyak orang kita akan saling apa? Saling sapa, saling tegur, ngobrol kan begitu. Iya. Saling menanyakan, indah sekali. Dan orang-orang beriman ketika ketemu, kita saling bertemu entah di gereja atau dimanapun, kita berjabat tangan, piye kabare, shalom, haleluya, kan begitu. Itu indahnya di pertemuan di dalam gereja. Tetapi bagaimana Bapak Ibu ketika kita ketemu di tempat umum? Ibu-ibu mungkin atau anak-anak yang biasa ketemu di tempat umum, apa yang dia lakukan? Kita beri contoh mak-mak aja lah, mak-mak ketemu. Ini bapak-bapak semoga mengizinkan ibunya untuk senantiasa pagi ketemu di tempat senam ya. Campur kan? Cerita sana sini akhirnya ngerembuk kok tuku seragam, kok tuku ini, sesuk piknik, sesuk gitu kan begitu. Ya, cerita-cerita tentang itu. Itu dalam waktu singkat saat senam. Sekarang pertemuan banyak orang di tempat umum dengan berbagai macam karakter ya, di tempat umum. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pada awalnya misinya, topiknya mungkin satu hal. Tetapi lama-lama karena di situ ada perasaan, ada hati yang berbeda-beda, maka keinginan hati yang berbeda-beda ini akan tercuat, akan dimunculkan, akan menjadi topik pembicaraan di dalam perkumpulan banyak orang ini. Nah, kalau sudah ini terjadi, apa yang terjadi? Maka tingkat emosional banyak orang ini akan mudah tersulut. Jadi ketika banyak orang berkumpul ketemu, ini akan membuat tingkat emosional, perasaan orang, hati orang, karena perasaan, hati, pikiran ini jadi satu.
itu akan mudah keslumet slit gitu. Sehingga terjadilah sebuah tindakan emosional. Maka jangan heran kalau Bapak Ibu melihat tayangan televisi, ketika para mahasiswa, banyak orang cah nom-nom, anak nom-nom kumpul itu, maka mesti terjadi kericuhan. Karena memang itu karena perasaan mereka, pikiran mereka, hati mereka macam-macam. Dan tingkat emosionalnya riskan sekali, riwen sekali. Sehingga ketika kita melihat terus tawuran, itulah karena hati mereka yang tidak bisa terjaga dengan baik. Bapak Ibu, bacaan kita dari cerita tentang Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang lebih. Karena yang ditulis di sini 5.000 orang yang dihitung laki-laki. Padahal pada saat ini kita ibadah, yang laki-laki dengan yang perempuan banyak yang perempuan. Tapi di Alkitab ini diceritakan 5.000 itu laki-laki tok, perempuan enggak dihitung. Loh, kok enggak dihitung, Bu? Budaya di Timur Tengah atas sana, perempuan itu enggak dianggap. Tapi jangan khawatir ibu-ibu, pada waktu itu enggak kehitung. Yang direken, yang diperhatikan hanya yang laki-laki. Tetapi dengan kebangkitan Yesus, peran perempuan ditempatkan pada tempat yang pertama dan utama. Itu ditunjukkan pada saat kebangkitan Yesus, yang pertama kali menyaksikan adalah perempuan. Itulah tonggak pertama perempuan di dalam budaya Yahudi dirombak oleh Tuhan Yesus. Nah, pada waktu itu Bapak Ibu, apa yang terjadi di sana? Ketika orang banyak itu selalu mengikut Yesus kemanapun pergi, sampai pada satu sore itu, mereka terus mengikuti Tuhan Yesus berbondong-bondong, ya, tidak berbotong-botong, berbondong-bondong mengikuti. Sampai Tuhan Yesus naik ke atas bukit duduk di sana, mereka mengikut terus. Di dalam pikiran Tuhan, iki piye? Padahal banyak orang akan menimbulkan riskan kalau emosi mereka tidak terjaga. Sudah seharian suntuk mengikuti kegiatan Yesus, sampai sore itu mereka belum makan. Sekarang orang itu nek luwe mesti gampang nesu. Dahar lawe ra cocok we nesu. Anak-anak kita itu nek makan lawe ra cocok kan nesu. Ibu masak gur kaya ngene wae, karena apa? Perutnya. Setiap hari suruh masak cilok wae. Masak Kentucky sampai ibunya bosen. Orang lapar, perut lapar mesti akan mudah tersulut emosi. Nah, pada saat itulah Tuhan Yesus mencoba melihat hati salah satu muridnya yang bernama Filipus. Bos, piye ki lho wong akeh, enek roti apa ora? Guru jenengan niku nggih pripun? Enten mriki kok nggih golek roti, umpama enten tuku ngangge 200 dinar men mboten cukup. Tuhan Yesus mencoba mengetes hatinya Filipus. Ada kepekaan enggak? Ada rasa empati enggak dengan banyak orang yang seperti ini untuk dikenyangkan secara fisiknya? Mboten enten, Guru. 1 dinar itu kalau dirupiahkan di Indonesia 1 hari pekerja buruh. Jangan pegawai negeri, buruh aja. Ya minimal 1.000. Itu 1 dinar. Sehingga kalau 200 dinar ya 20 juta. Tuku roti 20 juta, 20 juta. Itu enggak akan cukup untuk 5.000 orang. Coba kalau kita punya kerja, undangan kita 1.000, kita berapa juta pesan konsumsi di loan. Sudah kita hitungkan. Enggak ada. Pada saat kita seperti itu, akhirnya kan ngedumel, ki piye Gusti iki ya nganyelke wong sakmene ya kok ndak maringi makan, untuk diberi makan. Pada waktu itu Andreas matur, Guru, di sini ada orang membawa roti. Berapa Ibu? Bapak? Adik-adik, berapa rotinya? 5. Ikannya berapa? 2. 5 sair sama ikan loro. Mungkin pilih kowe iki ya aneh. Wong guru roti 5 nggo semene apa ya mungkin kan begitu.
suruh bawa ke sini, semuanya suruh duduk di rumput. Diberikan ketenangan. Mujizat yang paling akhir disaksikan oleh 5.000 orang inilah yang kemudian merombak hati dan pikiran orang-orang yang mengikut Yesus. Yaitu untuk menjadikan raja. Secara rohani hati mereka terpenuhi, mendapatkan kedamaian setiap Yesus mengajarkan dengan perkataannya. Secara fisik dia melihat dan menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Dan secara kebutuhan masing-masing dia dikenyangkan pada waktu itu. Dia mendapatkan makan. Inilah cara Tuhan menjaga perasaan banyak orang. Tuhan akan mengetahui iki kudu tak apake supaya terjadi damai sejahtera. Ada tindakan-tindakan khusus supaya orang tidak melakukan gejolak emosi. Maka dicarilah akar persoalannya. Catatan kita yang pertama, menentukan akar persoalan untuk menjaga emosi. Maka setiap ada persoalan yang menyangkut dengan hati, mari kita kendalikan emosi ini. Seperti pada saat Tuhan Yesus melihat peristiwa supaya tidak terjadi gejolak yang luar biasa, maka emosi dan ego itu perlu dikendalikan. Minimal di dalam mulut kita akan terucap, duh Gusti nyuwun tulung, tolonglah kami, kuatkanlah kami, sadarkanlah kami. Supaya tidak terjadi luapan emosi yang menggejolak. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, peristiwa yang kedua, di mana pada waktu itu setelah selesai memberi makan kepada 5.000 orang, bahkan ada sisa. Kenapa sisa ini harus dipungut? Harus dikumpulkan. Biasanya kita kalau sisa gimana Bapak Ibu, dibuang, biur gitu ya. Sisa di Magicom itu loh, garing-garing lah, pripun Bu nek ngenai gusi ya lara tenan, biur dibuang. Pernahkah Bapak Ibu Saudara dan anak-anak itu kita ketika makanannya tersisa, hei anak muda, bungkus, bawa pulang, letakkan pada satu tempat, taruh di atas genteng, biar dimakan oleh burung. Untuk dimakan burung, biasanya kan kita buang, biur neng isa-isaan. Nah, ini loh kita diajar oleh Tuhan untuk mengumpulkan sisa. Ini bermanfaat bagi kehidupan yang lain. Ya, kalau di Jogja Bapak Ibu, sampah itu sudah terpisah. Sampah basah, sisa nasi, sisa makanan harus dipisahkan. Sayur, nasi dan sebagainya dijadikan satu, yang kering-kering dipisahkan antara plastik dan kertas. Yang sisa basah ini akan menjadi pupuk kompos. Ya, sehingga tidak akan ada sisa-sisa makan di mana-mana. Kita juga diajar oleh Tuhan. Ketika kita minta berlebih, punya berlebih, sisa, kumpulkan. Untuk apapun. Sebuah pengajaran yang luar biasa. Ya. Nah, sedangkan bacaan yang kedua, ketika proses itu sudah selesai, maka para murid itu menyeberang, naik perahu. Kalau di bacaan Yohanes hanya diceritakan secara singkat. Tetapi kalau kita membaca di Matius 14 ayat 22 sampai 33, di sana diceritakan bahwa pada saat mereka berlayar di Danau Galilea dan terjadi angin ribut dan melihat sosok Yesus di sana, maka Petrus ketika ini aku, Tuhan Yesus mengatakan iki aku loh, gurumu, maka Yesus menguji. Kalau memang itu Tuhan, biarkan, silakan. Maka Petrus mengikut Yesus berjalan di atas air. Di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 37. Petrus nyata bisa berjalan di atas air dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu pada saat itu,
manakala hatinya Petrus ragu. Hatinya ragu-ragu, hatinya ragu. Dan pada saat itu angin sepoi-sepoi mulai meniup di kanan kirinya. Maka ketika hatinya ragu, Petrus kelelep. Dan tangan Yesuslah yang terulur mengangkat Petrus naik ke atas air. Maka Bapak Ibu, dua pengajaran ketika persoalan gejolak hati ada pada kehidupan kita. Pelajaran yang kedua inilah, jangan pernah meragukan tentang perawatan dan pemilihan Kristus di dalam hidup kita. Begitu kita ragu-ragu, maka kita akan tenggelam di dalam gelombang kehidupan dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, menjaga hati kita, pikiran kita supaya seturut dengan kehendak Tuhan adalah mendengarkan perkataan, melihat contoh, tindakan yang Tuhan berikan kepada kita. Belum ada yang angkat tangan? Terima kasih. Maka saya akan memberikan rambu-rambu untuk hidup saya dan hidup Bapak Ibu serta saudara-saudara yang masih nanti, kalau mungkin yang tua-tua perjalanan kehidupan kita ini tinggal hitung. Tapi yang muda-muda perlu mendapatkan pengajaran. Ada sebuah pesan begini. Perjalanan panjang yang ditempuh oleh manusia itu, perjalanan panjang yang ditempuh oleh manusia hidup itu, bukanlah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Bukanlah satu perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Dari Wonogiri, Solo naik BRT. Dari Solo ke Jakarta naik apa? Bukan itu. Itu bisa diukur dengan kilometer dan waktu. Melainkan perjalanan pikiran yang diturunkan ke hati kita sendiri pada setiap hembusan nafas kehidupan kita. Sebuah perjalanan kehidupan yang ditempuh sangat panjang oleh manusia adalah perjalanan pikiran kita yang diturunkan ke dalam hati kita sendiri. Itu akan ada setiap saat, setiap menit, setiap kita menghembuskan nafas. Itu adalah sebuah perjalanan panjang kita. Apakah di sana ada sebuah perjalanan yang indah, yang meneduhkan, yang baik, yang bermanfaat bagi orang lain, atau bahkan sebuah perjalanan yang itu akan memporak-porandakan, ada rasa benci, iri, cemburu, jelek dan sebagainya. Itulah sebuah perjalanan panjang di dalam kehidupan kita, yaitu dari pikiran kita yang kita turunkan ke dalam hati. Sehingga setiap saat orang Jawa mengatakan ngosak asik ati lan pikiran. Kita ulah alik. Yang ini menjadikan perenungan. Sehingga ketika orang mampu berjalan menurunkan ego, karena pertama kali yang menjadi hambatan kita di dalam perjalanan pikiran dan hati adalah egoisme. Menentukan akunya, aku kok, aku kudu, aku pengen, aku mau. Sebuah perjalanan menurunkan ego itulah sebuah perjalanan berat dan yang sangat-sangat berat. Itu perjalanan panjang kita. Bapak Ibu coba angkat tangan yang sudah mampu menurunkan ego kita. Anak-anak bisa angkat tangan, aku wis menep, orang di kepinginan. Ternyata nggak ada yang angkat tangan. Berarti ego kita masih perlu kita jaga dengan rambu-rambu perjalanan lalu lintas dari Tuhan Yesus. Yang kedua, perjalanan yang paling berat adalah bagaimana kita merendahkan hati kita. Yang pertama egonya, yang kedua merendahkan hati.
Kadangkala kita menganggap aku sing paling bener, aku sing paling pinter, aku sing paling top, aku sing paling iso. Antara ego dan kesombongan berbaur menjadi satu. Nek aku ngene, nek aku kudu ngene, kowe nek ra ngene aku moh kowe tak buang. Itu sebuah perjalanan panjang yang sangat rumit, yang sangat melelahkan dan yang sangat penuh dengan tantangan. Saya hanya akan ambil 3 perjalanan. Nanti silahkan Bapak Ibu Saudara mencari perjalanan kebatinan yang paling panjang di dalam panggesangan panjenengan piyambak-piyambak, terutama yang muda-muda. Dan yang ketiga Bapak Ibu, perjalanan panjang yang sangat berat antara pikiran dan hati adalah kelapangan hati kita, legowo ning ati untuk menerima sesuatu yang tidak kita sukai atau yang kita benci. Aku ki moh karo kuwi, ning aku kudu legowo. Aku kudu ikhlas. Aku kudu iso nampa. Kita harus, Tuhan Yesus mengajarkan satu rambu-rambunya. Kasihilah musuhmu. Yen kue ditampar pipimu kayak kiwop kayak pipi tengen. Itulah sebuah perjalanan panjang yang mungkin tidak bisa kita lakukan. Itu sebuah perjalanan panjang di mana pikiran dan hati ini akan bertemu dan saling bergesek. Terus bagaimana dengan kita kalau enggak bisa? Puji Tuhan, haleluya. Setiap saat, setiap waktu kita masih memiliki kerinduan datang ke tempat ini. Apapun, seperti apapun wujud ibadah kita. Bula, ibadahnya sok-sok nggih marai ngantuk, sok-sok alus, sok-sok nek kaya Bu Endang niku nggih galake ra karuan misal. Bapak Ibu, ibadah ini, penyaji firman ini ibarat ramuan makanan. Jadi kalau saat ini seperti saya menyampaikan seperti ini ramuan ini, ada sambal bawang, sambal tomat, sambal apapun begitu pedes yang harus kita santap. Kadangkala sambal ini akan memberi kekuatan meskipun kita bongeh-bongeh. Tetapi suatu saat kita akan mendapat sesuatu yang lembut, jenang sungsum, halus. Itu pada saat-saat tertentu bermanfaat dalam tubuh kita. Oh iki hari ini majelis menyediakan ramuan jenang sungsum halus. Ya, maka itu orang yang pegel-pegel, capek, habis punya kerja, nek disungsumi kan cepat sehat pulih, kan begitu. Oh kadangkala ramuannya jangan bening botok melanding karo tempe goreng, nikmat sekali, oh nikmat hari ini kan begitu. Inilah sajian yang disajikan Tuhan pada hari ini sebagai cara, sebagai sarana untuk menjaga rambu-rambu perjalanan kita, menjaga hati ini supaya tidak ternodai terlalu parah. Sehingga di dalam kehidupan kita menjadi damai, sejahtera. Semoga hati kita terjaga, pikiran terjaga di dalam setiap kita melakukan persekutuan. Baik dalam bentuk apapun, baik PA, persekutuan doa, ibadah dan sebagainya. Karena Tuhan menyatakan, 1 atau 2 orang menyebut dalam nama Yesus di situ aku hadir. Artinya dalam bentuk kegiatan apapun diawali dengan doa menyebut nama Tuhan Yesus di situ. Yesus hadir. Selamat menjaga hati. Selamat berjalan dengan pikiran dan hati di bawah rambu-rambu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Gak ada yang angkat tangan, saya yang angkat tangan. Amin. Saat teduh untuk kita. Kita akan berdoa.
Terima kasih ya Allah, Engkau mengajar kepada kami. Bahkan Engkau memberi batasan-batasan kepada kami untuk tidak terlalu larut berada pada jurang dosa. Berikanlah rambu-rambu kehidupan senantiasa dengan firman-Mu di dalam hidup kami, supaya kami berjalan dengan pikiran dan hati yang terbatasi oleh nilai-nilai etika kekristenan, oleh firman Tuhan, sehingga kami mampu hidup dalam kedamaian. Berikan kami kepekaan untuk melihat situasi dan kondisi dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah berfirman. Di dalam nama Yesus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Seperti ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian PKJ 258. Ku ingin selalu dekat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama yaitu memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita pulang dengan hati yang sukacita, dengan kesiapan membawa dan melaksanakan kebenaran firman-Nya. Kita akan mengarahkan hati kita kepada Tuhan dengan damai sejahtera untuk menerima berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang dan selamanya. Amin.